Dari tulang rusuk jadi tulang punggung kan? Iya. Tiap wilayah kita ada klinik dokter ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Siang ini di PMI Jakarta Utara kita kedatangan tamu-tamu dan serikandi-serikandi dari pusat. Ada beberapa yang hadir. Saya akan memperkenalkan coba satu-satu nanti ya. Yang jelas dalam rangka Hari Ibu tanggal 22 Desember akhirnya dibuat acara tentang siang ini. Tema dari acara siang ini adalah bagaimana pendidikan ibu, kesehatan keluarga bersama PMI Jakarta Utara. Nah, di sebelah saya ada Dr. Yulia dari Salimah, ya dok ya. Iya. Berikutnya ada teman saya juga, ini Dr. Afifah, spesialis penyakit dalam dari Dikara ya dok ya. Iya. Depan hadapan saya ini Dr. Vivi dari UDD PMI Jakarta Utara. Nah, mengenai Hari Ibu nih, saya akan mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen perkenalan dulu. Saya pengen Dr. Yulia memperkenalkan pada audiens siapa sih Dr. Yulia dan organisasi apa sih yang dibawa. Iya. Ya, boleh dok, silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Yulia Andani Murti, Ketua PW Salimah DKI Jakarta. Jadi Salimah ini sebuah organisasi massa perempuan yang nasional. Khusus perempuan ya. Khusus perempuan. Iya, iya, Ya. iya. Sudah Jadi nasional. yang laki-laki nggak boleh ikut. Oh, nanti laki-laki bagian Bagian ada suaminya bagian khusus. Salimah berarti Ya. gitu ya. Iya. Ada Baik, bagian iya, Dok. khusus karena perempuan kan nggak mungkin kerja sendiri ya tanpa laki-laki. Iya. Untuk perlu dukungan dari para suami, mungkin anaknya. Kalau perlu pasang-pasang spanduk gitu ya. Gitu. Jadi tetaplah laki-laki ada, Tetap laki-laki tapi tetap ada. kontraktor Ya. saja ya. Karena sebenarnya visi Salimah sendiri adalah menjadi organisasi massa perempuan pelopor untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga. Perempuan, Ya. anak dan keluarga. Jadi kan keluarga itu pasti ada bapaknya dong, Iya. ya. Pasti ada laki-laki, mungkin ada kakek. Jadi ujung-ujungnya perempuan dan anak itu memang tidak bisa dipisahkan dari keluarga. Ya. Baik. Jadi, Salimah itu singkatan berarti dong? Salimah, oh ya, Salimah ini singkatan dari Persaudaraan Muslimah. Persaudaraan Persaudaraan Muslimah. Muslimah. Jadi Salimah. Ya ingat ya. Jadi Salimah. Persaudaraan Muslimah menjadi Salimah. Ya. Baik. Terus Saya ada lagi yang mau sampaikan, Dok? saya ketua PW DKI Jakarta. Ketua ya. PW pengurus Ya. wilayah. Memang ada Pengurus rencananya wilayah. seluruh Indonesia nanti. Di seluruh Indonesia sudah ada 34 pimpinan wilayah. Wah, hebat. Ya. Ini Lebih karena banyak. Papuanya ada nambah provinsi, jadi belum ada nih Belum Salimah ada, di Papua provinsi belum. yang baru ya. Iya. Tapi yang 34 provinsi sudah ada Ada ya. pimpinan wilayah Salimah di sana. Sementara di DKI Jakarta sudah ada 5 pimpinan daerah. Di Jakarta Utara salah satunya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Oke. Itu dari Dr. Yulia dari Salimah. Dari sana. Persaudaraan Muslimah. Gitu ya dok ya? Iya, Baik, saya nggak salah, Persaudaraan selamat lah, saya nggak salah. Nah berikutnya nih, Dr. Pipi, teman seperjuangan saya waktu kuliah spesialis penyakit dalam, gimana nih dok? Apa yang mau disampaikan dok? Kira-kira apa sih dok itu Dikara dok? Baik, terima kasih Dr. Ilham. Terima kasih juga kepada PMI Jakarta Utara Ya. yang sudah bersedia bekerja sama dengan Dikara. Dikara itu adalah singkatan dari Peduli Kesehatan Keluarga. Satu lembaga sosial kemasyarakatan di mana kami mempunyai visi mewujudkan ya suatu lembaga kesehatan yang profesional ya untuk meningkatkan gitu ya kesehatan keluarga secara umum seperti itu. Jadi memang harus tenaga kesehatan ini di Dikara ini. Baik. Nah, untuk suatu program kesehatan ya tentu tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri ya. Perlu dukungan gitu dari berbagai pihak, dari berbagai stakeholder, dari berbagai disiplin ilmu yang lainnya gitu ya, sehingga
di Kara nanti terbuka gitu ya untuk siapa saja yang ingin memberikan kontribusi gitu apapun disiplin ilmu yang mereka miliki. Pokoknya yang ada hubungannya dengan kesehatan gitu. Atau mendukung gitu Asal program-program mendukung, kesehatan. Ya. Karena sekarang kayaknya hampir semuanya mendukung ya dok ya. Ya. Contoh di rumah sakit saya ada kok tuh sarjana ekonomi untuk bagian keuangan gitu Ya. kan. Ya ada juga anak STM buat di bagian listriknya Ya. atau apanya gitu. IT. Jadi ternyata hampir semua bidang bisa dok ya. Betul, bisa, Oh, iya, bisa iya, dong. iya, iya. Ya. Nah jadi di Kara singkatannya apa itu dok? Peduli kesehatan keluarga. Di Kara peduli kesehatan keluarga. Nah, sekarang saya pengen Dr. Vivi nih menjelaskan kepada audiens nih. Dr. Vivi tentang UDD Utara dan termasuk perkenalan dengan Dr. Vivinya juga nih. Itu tetangga saya ini mah. Baik dok, gimana dok lanjut dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Vivi Afiatri. Saya koordinator UDD PMI Kota Jakarta Utara. Jadi di DKI itu kan ada 5 wilayah ya. Jakarta Barat, Selatan, Timur, Barat, Pusat. Setiap wilayah kita ada unit donor darah tingkat kota. Jadi kalau tingkat DKI-nya kan ada di Keramat ya. Nah setiap di wilayah kota juga ada unit donor darahnya. Jadi diharapkan nanti untuk kegiatan donor darah, untuk kegiatan pengambilan darah bisa di wilayah masing-masing. Kalau dulu kan semua terpusat di Keramat Raya. Dari wilayah manapun di DKI Jakarta mengambil atau mendonorkan darah juga di sana di Keramat. Nah, karena sekarang kita sudah mulai ada di setiap wilayah, maka diharapkan masyarakat lebih mudah jangkauannya untuk mendonorkan darah ataupun untuk mengambil darah. Rumah sakit yang ada di wilayah masing-masing bisa mengambil darah di UDD-nya kota masing-masing. Jadi nggak perlu semua bertumpuk di Keramat Raya ya, karena kejadiannya seperti saat awal-awal pandemi kemarin kan biasanya kita di DKI ini kan darah paling banyak itu dari kegiatan mobile unit ya. Jadi kita biasanya setiap hari ada banyak instansi, kantor pemerintahan, swasta maupun organisasi, sekolah, banyak yang mengadakan kegiatan donor darah itu di tempatnya. Nah kita jadi mobile, kita yang datang ke tempat di mana panitia penyelenggara kegiatan donor darah kita datang ke sana. Jadi pada saat pandemi itu boleh dibilang tidak ada. Karena kan begitu pandemi Covid kemarin ini hampir semua kantor juga tutup ya. Maksudnya bukan tutup sebenarnya. Kegiatannya berlaku di rumah ya. Jadi WFH tidak WFO. Nah, karena kegiatan itu karena saat itu hampir semua kegiatan mobil dibatalkan, otomatis stok darah kita turun banyak karena kebanyakan darah kita kan dari sana. Saat itu maka banyak pasien-pasien yang membutuhkan darah itu mendapatkan kesulitan karena stok darah yang menipis. Akhirnya setiap kali ada pasien yang membutuhkan darah harus membawa keluarga atau saudara atau kerabat datang ke PMI Keramat untuk mendonorkan darah. Jadi kejadiannya semua orang berkumpul. Begitu banyaknya orang berkumpul di PMI Keramat untuk mendonorkan darah sehingga Bapak JK bilang ini kok malah kayak pasar malam ya, ramainya luar biasa, padahal harusnya ada social distancing, harusnya menjaga jarak, tapi kan tempatnya nggak bisa diperlebar, nggak bisa diperluas, orang yang nunggu untuk antri donornya begitu banyak, maka memang lebih baik masing-masing tempat ada kegiatan donor darah sendiri, jadi tidak berkumpul di satu tempat saja, tapi dibagi-bagi ke semua wilayah di DKI Jakarta. Nah kan tadi tuh ada yang dokter bilang ada yang pada kumpul di sana untuk donorkan darahnya. Nanti yang diambil yang dikasih ke keluarganya itu atau hanya change saja dok? Hanya menggantikan saja darah yang ada untuk menjaga stok atau gimana? Karena memang saat itu saat sedikit ya, jadi memang kebanyakan memang sesuai dengan nama pasien ya. Keluarga ini untuk pasien siapa. Kalau misalnya kita lagi ada stok sedikit, memang bisa di-change, darah yang ada kita berikan, tapi ada yang menggantikan. Oh iya. Oh jadi nggak cuma datang itu untuk buat pasiennya aja. Kalau memang kebetulan darahnya langka, kita pakai yang ada, yang ini buat menggantikan gitu ya dok ya. Nah, kira-kira dari PMI ini dok, dari PMI kalau khusus nih buat ibu dan keluarga, ada program khusus nggak? Saat ini sebenarnya kalau PMI sih terbuka hubungan ya. dengan siapapun juga. Karena PMI itu memang untuk semua orang, dari semua orang, untuk semua orang kan ya.
Jadi kita tidak pernah memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang, semua adalah bagian dari PMI Gitu juga, ya. walaupun secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau dari PMI sangat welcome lah ya kalau kita bikin kerjasama. Makanya kenapa kita ada mobile unit, kita kerjasamanya dengan semua juga kan. Kita datang ke vihara, kita datang ke gereja, kita datang ke masjid, Iya. kita datang kemana saja sepanjang lokasi atau tempat akan kegiatan itu memenuhi syarat-syarat untuk donor darah, untuk diadakannya kegiatan donor darah. Dan yang perlu diketahui bahwa syarat-syarat itu nggak terlalu ribet sekarang lah ya dok ya. Yang penting di situ ada yang akan didonor dan jumlahnya cukup, tempatnya bisa dijangkau. Kadang-kadang kalau di tempat itu yang penting bersih ya dok ya. Kalau kotor kan bingung juga, nggak tahu donor darah orang pada meriang semuanya nanti pada sakit ya. Jadi ya silakan kalau mau itu tinggal komunikasi dengan dokter Vivi kalau dia mau donor darah. Barangkali misalnya dari Ibu Salimah ada sekelompok orang yang ingin donor darah yang khusus di Jakarta Utara, ya kami akan siap ini menampung. Dokter Vivi udah ready kok, siap aja pokoknya. Begitu juga dengan Dikara. Nah jadi oke, kita terima kasih tuh Dokter Vivi udah menjelaskan tentang PMI ya dok ya. Nah sekarang kembali tuh, kalau keanggotaan dari ini Dokter Yulia nih, dari Salimah itu keanggotanya seperti apa? Maksud saya sekarang ini udah ada sekian banyak anggotanya, terus yang diambil dari mana-mana saja atau siapa saja yang boleh masuk jadi anggota Salimah itu? Ya, ya sesuai dengan namanya persaudaraan muslimah. Jadi Salimah terbuka untuk semua muslimah di Indonesia ataupun di luar negeri. Karena ada satu ya perwakilan Salimah di Taiwan. Oh ada. Jadi di sana terutama untuk ini ya tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan dan mahasiswi yang Oh iya, kuliah di banyak sana. ya mahasiswi di sana ya. Ini mereka merasa memerlukan gitu ya kehadiran Salimah sehingga Salimah membuka sebuah perwakilan di Taiwan. Jadi silakan terbuka minimal 17 tahun punya KTP atau belum 17 tahun tapi sudah menikah sehingga membutuhkan mungkin Belum 17 tahun udah program-program ya. menikah. Belum 17 tahun tapi sudah menikah. Istri ketiga kalau nggak salah itu. Wah. Ini kan yang kayak gini-gini perlu advokasi ya. Advokasi yang iya. di Salimah ada beberapa ya di Sukabumi itu melakukan Berarti advokasi ada untuk bidang advokasinya ya, dari Salam ini. Bahkan Ya. pendidikan untuk mereka anggota-anggota juga ada nanti. pendidikan ya. Jadi fokus kegiatan Salimah itu di 3 hal. Ya. Ekonomi, pendidikan dan dakwah karena memang asalnya muslimah ya jadi Ya, ada dakwah, muslim ya, jadi ada dakwahnya. Ya, Dakwahnya tertentu gak dong? Nah, misalnya, oh ini dakwah untuk si A, oh ini untuk saya maksud saya gitu. Apa ada pengelompokan tertentu dari hal-hal yang itu? Ya kalau dakwah terbuka ya karena dakwah itu kan intinya dakwatun nas ya berdakwah kepada manusia ya untuk dari jahiliyah ke makrifah gitu ya. Jadi dari tidak mengenal menjadi mengenal kan gitu. Jadi semua ya dari yang nggak mengenal sama sekali sampai yang mungkin sudah mengenal tapi merasa ingin lebih ya Lebih tahu, ya. memahami Islam ya itu menjadi bagian dari pekerjaan bidang departemen dakwah Oke. ya. Kalau pendidikan, nah ini terutama ini ya kolaborasi dengan PMI ini khususnya di pendidikan ya. Oh, harapannya Bagaimana nanti akan harapannya bekerjasama di dengan pendidikannya. ya. Karena tadi ya fokus yang pertama memang pendidikan. Nah, nih Dokter Afifah, kira-kira bagaimana dulu dengan keanggotaannya? Terus kalau mau masuk di KARA itu gimana? Sekarang tuh udah berapa banyak di KARA itu? Nah, gimana dok? Memang organisasi kami ini organisasi yang baru saja berdiri ya dok gitu. Oh, tadinya duduk gitu dok, sekarang udah beliau. Nah, Jadi tadinya malah tidur. Iya, gitu ya. Iya ya, maka kami terbangun karena kami melihat gitu kondisi karena kami umumnya adalah tenaga kesehatan yang bekerja melayani orang sakit terutama ya dok ya gitu. Jadi melihat bahwa perlu gitu ya ada mungkin pelayanan edukasi, pendampingan, bahkan mungkin sampai advokasi gitu ya terhadap pasien dan keluarganya.
Kemudian juga akhirnya kami berpikir lebih jauh ya, seperti kita rata-rata kan tenaga kesehatan pasti sudah dibekali ilmu gitu ya. Selain mengobati, kita juga harus melakukan pencegahan bahkan promotif gitu ya. Nah, sehingga jadi berasa dokter banget lah gitu. iya, gitu kira-kira ya Dok gitu. Dan karena kami tidak bisa bekerja sendiri sebagai tenaga kesehatan ya, butuh dukungan ya, bahkan dari ahli IT sekalipun ya, misalnya untuk memberikan edukasi ya atau pendampingan atau advokasi ya, butuh media sosial dan lain sebagainya. Maka keanggotaan kami terbuka gitu untuk berbagai profesi barangkali gitu ya, yang ingin gitu memberikan kontribusi gitu ya, yang ingin melakukan pelayanan sosial gitu ya terhadap masyarakat secara umum ya, baik yang sedang sakit maupun keluarganya atau yang lagi sehat sekalipun, agar mereka tidak sakit gitu. Tapi pada saat ini kami mungkin lebih fokus terlebih dahulu gitu ya untuk memberikan pendampingan kepada mereka-mereka yang sakit gitu ya. Dan kami jadi maksudnya apabila ada yang sakit, ada keluarga yang sakit, sakitnya kronis, kayak cancer dan segala macam, kalau butuh sesuatu bisa hubungin Dikara gitu ya, sebagai pendamping di situ ya. Kan memang yang kita tahu kalau sakit kanker di Darmais, bahkan di RSCM gitu ya, itu banyak sekali pada lama mereka mau pulang tanggung karena sebentar lagi kan kemo gitu ya. Iya, jadi buat ngedampingin di situ salah satunya. Iya dokter. Jadi seperti mungkin ya yang lebih real pada saat ini kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang punya rumah singgah dokter. Gitu. Oh, yang di rumah singgah. Ya, jadi kami secara rutin gitu memberikan pendampingan baik berupa edukasi gitu ya, terhadap keluarga atau pasien yang tadi dokter katakan sedang menunggu gitu ya jadwal terapi berikutnya. Rumahnya di kampung sana gitu ya. Betul, jadi menunggu terapi berikutnya, diam dulu di rumah singgah, nanti ke sana lagi. Jadi lebih fokusnya sebenarnya kepada keluarganya, keluarga si sakitnya. Kepada pasiennya juga dok. Justru awalnya pasien ya kan pasti mereka dengan sakit yang mereka alami ya, pasti mereka mengalami kecemasan dan lain sebagainya gitu ya. Dan pada saat ini kami bekerja berkolaborasi dengan PMI pada acara ini gitu ya. Nah itu wujud lain gitu dari misi kami gitu ya, di dalam memberikan edukasi sekaligus promosi dong berarti ya. Ya artinya supaya orang lain juga tahu bahwa ternyata ada loh ada Dikara loh yang bersedia untuk membantu baik keluarga ataupun pasiennya yang mengalami penyakit. Apa termasuk pasien-pasien yang butuh misalnya anggaplah yang kakinya diamputasi kayak gitu-gitu, butuh misalnya itu gimana tuh dok? Bukan? Apa itu juga termasuk? Kedepannya dok kami ingin bisa memberikan pelayanan seperti itu gitu ya dok. Dan mungkin perlu saya tambahkan ya, tidak hanya sebenarnya untuk yang sakit tadi dok gitu, bagaimana kami juga ingin memberikan edukasi ya, dan kemudian informasi ya, bagaimana upaya untuk meningkatkan kesehatan keluarga gitu. Jadi tidak hanya mengobati gitu yang sakit tadi. Jadi rupanya hampir sama ya tujuannya ya antara Dikara dan Ibu-Ibu Salimah gitu. Ternyata intinya adalah bagaimana kita membantu keluarga dan si sakit untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Bukan kehidupan selanjutnya, macam perjalanan hidup selanjutnya, supaya jangan minder atau jangan tambah sakit atau jangan makin sakit gara-gara penyakit yang diderita. Karena yang saya tahu juga ya, satu orang sakit kenapa jadi satu keluarga yang sakit ya, mungkin itu kali intinya ya. Nah, kira-kira dari keinginan mereka ini dari PMI Jakarta Utara bagaimana nih dok? Kira-kira dok dari keinginan para ibu-ibu dan anggaplah anggota Dikara dan Salimah ini, kira-kira Dr. Vivi sebagai perwakilan dari PMI gimana nih dok? Mestinya sih PMI itu kan juga badan sosial ya, mestinya sih bisa lah bisa ya, saling mengisi karena kita punya ini yang sama nih, jalur yang sama gitu, masing-masing adalah sosial di situ, berhubungan dengan rasa empati, peduli ya kan. PMI juga begitu, PMI itu pasti harus peduli
kepada masyarakat. PMI kan dari masyarakat ke masyarakat juga. Iya, betul. Ya kan, seperti bulan dana kemarin PMI mendapatkan dana-dana dari masyarakat dan PMI akan mengembalikannya kepada masyarakat. Mungkin memang bisa juga bekerja sama ya dengan lembaga sosial yang lain seperti Salimah dan Dikari ya. ini. Jadi nanti kita saling menguatkan, mungkin bisa ke depannya bisa diarah ke sana. Ya, jadi memang itu insya Allah sih kita bisa kerjasama berarti ya dok ya. Yes. Nah kan tinggal setelah program sudah tercapai dari hasil pemetaan sementara tentang keadaan problematika kesehatan di bidang yang diingini atau yang dicari oleh dari Dikara ataupun Salimah, kira-kira bagaimana sih pemetaannya nih? Misal kalau untuk daerah sana lebih banyak KDRT misalnya, atau ternyata KDRT hampir ada di semuanya, tapi kok yang ini sedikit, sebesar sedikit, atau lebih banyak ke dari usia yang lebih. Nah, tolong dong dok, misalnya sudah ada pemetaannya belum sementara nih, baik dari Dikara ataupun dari Salimah tentang pemetaan krisis sosial atau gimana gitu. Ya. Kalau untuk Salimah di DKI Jakarta, Ya. belum ada pemetaan khusus ya, karena memang di DKI Jakarta lebih bagaimana kita bisa mengembangkan kondisi ya, melakukan intervensi atau membantu masyarakat itu sesuai dengan kemampuan pengurus gitu, karena memang pengurusnya kan kebanyakan ibu-ibu ya. Iya. Jadi kerjanya juga nggak terlalu maksimal, sebisanya aja gitu ya. Sebisanya aja gitu ya. Walaupun jadi sebisanya pun maksimal gitu iya, maksudnya. insya Allah Iya. tetap maksimal, karena kan Iya. di Salimah juga ada program pembinaan pengurus gitu ya. Jadi ada misalnya sebuah daerah yang kuat di bidang ekonomi ya, maka di situ dilakukan program pemberdayaan ekonomi, karena memang pengurusnya passionnya lah gitu ya, senangnya itu dagang kan. Ibu-ibu katanya berubah fungsi katanya, tulangnya dari tulang rusuk jadi tulang punggung katanya. Iya. Ingat itu bapak-bapak ya. Ini ibu sekarang udah jadi tulang punggung, bukan jadi tulang rusuk lagi ya. Tulang rusuk jadi tulang punggung ya. Iya. Maka itu program kegiatan pemberdayaan ekonomi ini menjadi salah satu primadona di DKI Jakarta ya. Kami ada koperasi Salimah. Nah, kemudian bidang pendidikan ya, ada satu daerah yang memang berkembang bidang departemen pendidikannya, karena di situ pengurusnya ada guru, ada pendidik gitu ya, sehingga ada namanya SALSA, Sekolah Lansia Salimah. Ada lagi tuh. Ya, ada tuh. Salimah ini punya program Sekolah Lansia Salimah. Kegiatannya kita senam, pemeriksaan kesehatan. Pas itu sama dokter Afifah tuh, senam geriatri ya. Nah, ya. Senam DM ya. Senam-senam seperti itu ya, itu rutin seminggu sekali ya. Kemudian setelah itu kalau mereka perlu edukasi, ya kita berikan edukasi. Ya, setelah senam, biasanya kita ngumpul sambil makan-makan, minum-minum, habis senam, duduk-duduk, edukasi di situ. Jadi memang secara khusus sih belum ada pemetaan itu. Jadi baru mengaktifkan apa yang bisa dikerjakan di situ gitu ya. Baik. Kalau di Dikara gimana, Dr. Afifah? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini kan diinisiasi oleh para tenaga kesehatan ya dok, gitu ya. Dan kami hampir semuanya adalah para profesional di bidang kesehatan ya. Dan kami melihat di dalam pelayanan kami ada hal-hal yang barangkali selama pada jam kerja kami belum bisa menyentuh ya, yaitu bagian bagaimana kami bisa memberikan pendampingan ya kepada pasien dan keluarganya gitu ya, untuk mereka nanti ketika sudah misalnya keluar dari rumah sakit ya, Nah, sebenarnya banyak sekali, tidak hanya pasien-pasien kanker tadi, pasien hemodialisa, pasien penyakit kronik lainnya ya, seperti sirosis misalnya, atau pasien PPOK misalnya gitu ya. Itu banyak sekali gitu yang sebenarnya mereka sangat membutuhkan pendampingan dari orang-orang yang paham gitu ya tentang kesehatan gitu ya. Nah,
tapi kami memulai dong karena seperti yang dikatakan Harus ada tadi mulai dong, ya, ya. Harus ada mulai. ya kan, dan kami berharap nanti gitu Iya, lingkup kami bisa lebih besar gitu ya, dan banyak teman-teman gitu, baik yang bekerja di bidang kesehatan maupun bidang-bidang lainnya gitu Iya, ya, iya. bisa gitu bekerja sama dengan kami. Dan kami selain memberikan, kami mulai dengan seminar tentang kesehatan ya ketika awal Dikara berdiri, dan Iya. kami menjalin kerjasama tadi dengan beberapa rumah singgah ya, dari lembaga-lembaga zakat ya, lembaga zakat sekarang yang baru, dan kami berharap nanti bisa bekerja sama juga dengan PMI barangkali ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi kami tadi dong. Oh ya, keren banget ya. Jadi tinggal ini nih kita nih Dr. Vivi nih, kita dari PMI ya. Kayaknya kita harus menangkap sinyal-sinyal kerjasama gitu ya Dok ya. Betul. Nah, untuk lebih jauhnya kira-kira PMI kalau dari tanggapan para ibu-ibu Salimah dan Dikara ini gimana nih Dok untuk kitanya nih Dok dari PMI-nya nih Dok? Iya, PMI itu kan memang jiwanya sosial, dan kita memang punya relawan juga. Ada relawan kita ya Dok ya? Betul, relawan kita banyak sekali sebenarnya ya. Dan alhamdulillah PMI Jakarta Utara termasuk yang cepat tanggap ya, kalau menurut saya ya. Kalau lihat dari yang situasi sekarang nih, kejadian gempa Cianjur, alhamdulillah PMI Jakarta Utara juga cepat sekali. Siang kejadian, malam sudah ada di lokasi. Ya, Jadi ya, betul, ya, betul. itu udah salah satu yang siap membanggakan standby ya, ya. membanggakan karena cepat tanggapnya kita. Pengurus sekarang ini semangatnya luar biasa, hampir semua bidangnya Jalan, berusaha ya, memperlihatkan alhamdulillah. bahwa kita bisa kerja. Jadi saya juga punya harapan ya dari uraian ibu-ibu di sini. PMI juga mungkin bisa ada kerjasamanya, seperti tadi saya bilang bahwa kita sama-sama di bidang sosial, ya kan, dan sepertinya bisa juga sih untuk ada kerjasama seperti itu ke arah sana ya. Ya, bisa. Apalagi Dr. Vivi juga bisa masuk jadi anggotanya masing-masing ya. Masuk Bisa, Dikara ya, bisa, bisa. ya. Secara Ya, pribadi saya bisa. Salimah bisa ya gitu. Secara Jadi tenaga bisa medis saja. bisa jadi. Ya, iya makanya bisa Masya semua. Allah. Ya, alhamdulillah ya bisa jadi. Ini bisa juga tuh kita bikin pelatihan di sini, misalkan dari Iya. Dikara mau bikin, Betul. dari Salimah mau bikin. Kemudian ruangan aula kita kan bisa dipakai Ya, ya. bisa sekali. Bisa Ini sekali. ruangan kita ini lumayan ya. Bisa Ya. dipakai oleh siapa saja. Tidak hanya untuk kegiatan PMI sebenarnya ya. Betul. Di luar kegiatan PMI juga kita welcome. Ya. Boleh. Terima kasih, Buka Dok. untuk umum. Jadi pengurus yang sekarang ini alhamdulillah, maksudnya bahwa PMI itu bisa memang benar untuk semua seperti Ya. tadi Dr. Vivi bilang. Alhamdulillah. Ya, kita ada ambulan yang memang kita manfaatkan buat ambulan. Kita ada UDD yang kita manfaatkan buat UDD gitu. Jadi sekarang sih PMI Jakarta Utara pengen masuk ke semuanya sebisa kita gitu loh. Ya. Ya, gitu. Dan ya alhamdulillah rupanya bisa sejalan nih antara kita dengan para ibu-ibu dari Dikara dan dari Salimah. Terakhir, mungkin kita juga nggak usah terlalu lama, yang penting nanti yang like banyak gitu kan. Amin. Bisa. Ah. Mudah-mudahan kedepannya juga membuka mata hati ya buat semua orang Nah, ya, itu untuk harapannya, sama-sama ya. sadar bahwa di lingkungan kita banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, dukungan Betul. kita, sehingga kita bisa membangun negara ini menjadi lebih Baik ya. Baik lagi. Ya, kita kasih perbedaan. Yang penting alhamdulillah ini ada pas di hari Ibu saat ini tahun 2022 ini 22 Desember kita bisa mengadakan acara seperti ini. Kami dari PMI Jakarta Utara juga bangga dan senang kalau atas kedatangan daripada ibu-ibu Dikara dan Salimah ini. Harapannya sih akan makin banyak lagi yang bisa mampir ke sini, kita bisa bagi cerita, bagi pengalaman, apa yang bisa dibantu gitu. Dan memang sebenarnya juga nih ada nih kebetulan ada tenaga kesehatan, kita akan mengadakan acara ya. Kita akan mengadakan pengobatan dari tanggal 26 sampai tanggal 2 Januari, dari 26 Desember sampai tanggal 2. Barangkali mungkin ada yang bisa membantu. Ya karena kita di sana standby. Kebetulan giliran Jakarta Utara, PMI Jakarta Utara kebagi di tanggal itu. Jadi barangkali ada teman-teman atau ibu-ibu yang bersedia untuk membantu, ya kami sangat welcome. Gitu. Bahkan bingung juga mau minta kemana lagi, pokoknya kita mintakan kepada semuanya. Gitu ya. Harapannya kita bisa bikin perwakilan di sana. Yang Dr. Vivi kurang lebih kayak begitu ya kita ya. Baik, nah terakhir
terakhir dari pembicaraan kita ya lumayan juga nih, udah hampir sejam kita ngomong ya. Enggak deh, baru setengah jam. Ya setengah jam setahun lah gitulah ya dok ya. Dok, saya pengen closing statement deh dari Ibu Dr. Lilia sebagai Ketua PW Salimah. Nah, kira-kira closing statement buat didengar buat dari kita ini apa? Silakan, pernyataannya langsung. Iya. Salimah sebagai organisasi massa perempuan dengan mimpi ya, visi itu kan sebenarnya mimpi ya, mimpi untuk melakukan kontribusi ya, memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak mungkin melakukan sendirian. Ya. Karena kan kita maunya banyak, sementara tenaganya terbatas ya. Maka kami membuka ya kolaborasi ya, membuka pintu-pintu komunikasi dengan semua pihak ya, dengan Dikara, dengan PMI ya, yang salah satunya kita lakukan 3 hari ini dalam pelayanan kesehatan ya kepada masyarakat dan donor darah tentunya ya, supaya apa yang dimimpikan Salimah itu ya pasti nanti akan lebih cepat, lebih mudah terwujud dengan kolaborasi ya. Dan sisi kemanusiaan ya, sisi perbaikan itu pasti banyak temennya gitu. Iya. Pasti banyak sambutannya ya. Saya yakin ketika kita membuka dengan bahasa cinta, dengan bahasa kasih sayang yang universal ya, saya yakin ya visi Salimah untuk menjadi organisasi pelopor untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia akan tercapai dengan kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Amin. Oke, terima kasih dokter atas closing statementnya. Tinggal dokter Afifah, kira-kira closing dari Ditara sebagai statementnya apa? Ya. Saya Dr. Afifah, spesialis penyakit dalam, sebagai penasehat dari Dikara Peduli Kesehatan Keluarga, mewakili seluruh ya anggota dan pengurus Dikara tentunya gitu ya. Ingin mengajak ya semua pihak, semua stakeholder, ya semua ya teman-teman dari disiplin ilmu apapun gitu ya, untuk bisa berkolaborasi bersama kami ya sesuai dengan visi kami gitu ya, bagaimana mewujudkan gitu ya keluarga Indonesia yang sehat ya. Baik, terima kasih Dr. Afifah. Nah, terakhir dari Dr. Vivi, closing statement dari PMI Jakarta Utara. Baik, silakan. Ini mewakili Jakarta Utara ya. Iya. Baik. Boleh mewakili UDD juga boleh gitu ya. Ya, kalau dari saya tentu saja saya merasa yakin sih PMI Jakarta Utara akan semakin maju dengan kepemimpinan yang baru, dengan style yang kepemimpinan baru ini, semangat yang luar biasa. Saya yakin kita PMI Jakarta Utara semakin bisa menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder ya, karena PMI kan punya 7 prinsip yang pasti dijalankan. Dan sebenarnya juga kalau secara kepala merah kita mendunia ya, kita organisasi internasional, kita tidak hanya di wilayah kita sendiri, tapi kita pasti bersedia kapanpun untuk bekerjasama dengan siapapun, dengan di seluruh wilayah ya, sampai seluruh dunia kan. Ya, PMI Jakarta Utara akan siap. Iya, siap. Dan saya yakin sekali dengan ini juga bisa kerjasama juga dengan kerjasama dengan bidang-bidang lainnya, karena PMI adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Baik, rupanya tanpa kita sadari pembicaraan memang makin serius dan asik sekali. Tapi sayang waktu memang tidak memihak kepada kita, ada waktunya juga kita untuk berpisah. Dan sekali lagi saya mewakili PMI Jakarta Utara mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas bantuannya untuk terselenggaranya acara ini atau acara yang lagi berlangsung saat ini. Juga terima kasih kalau nanti akan membantu juga PMI dengan Dr. Vivi. Silakan dok, kalau ada apa-apa tinggal hubungan untuk donor darah, menyangkut tentang hal-hal donor darah, silakan. Nah, kalau saya memang sebagai yang di markasnya untuk ketua bidang donor darah, kesehatan dan sosial. Kalau Dr. Vivi langsung di bidang unit donor darahnya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita acarakan hari ini bermanfaat buat kita semuanya.
Dan apa yang sudah dijalankan semoga juga akan kembali kebaikannya kepada kita dan keluarga kita semua. Dan tetap saja harapan saya juga semoga Ibu Salimah akan semakin besar, seluruh anggota Dikara juga akan semakin baik, dan UDD juga dari unit donor darah Jakarta Utara Boleh. akan semakin Boleh baik. dikoreksi, jangan Ibu-ibu Salimah semakin Oh besar. iya. Nanti kami Makin besar ya. Aduh, udah bicara besar, saya udah dari dulu kenal dokter tapi ya segini-segini aja loh dari dulu. Kalau saya makin lebar, kalau dia segini-segini aja gitu. Berarti tumbuh Iya. kembangnya oke ya. Ya, ada yang makan nanti. Makin spesialis, makin gendut saya gitu. Baik, oke. Terima kasih, mohon maaf koreksinya biar pokoknya anggota Salimah. Iya. Ya, anggota Salimah semakin banyak, semakin jaya. Dan dari anggota-anggota Dikari juga semakin hebat, semakin besar, dan semakin jaya. Termasuk juga PMI DKI Jakarta, mudah-mudahan kita semuanya semakin baik terus. Amin. Demikian acara hari ini. Terus kobarkan dan tebarkan kebaikan. salam kemanusiaan. Oke. Terima kasih semuanya, dokter. Terima kasih. Pak atau TV. Oh, kita foto di sini dong.